Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah desain eksperimen. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas apa itu rancangan acak lengkap, yaitu percobaan yang homogen dengan menggunakan uji ANOVA. Dalam pengujian ANOVA itu sendiri, kita dapat menarik kesimpulan apakah H0 diterima atau ditolak. Jika kita menolak hipotesisnya, artinya, dari variabel-variabel yang diuji, terdapat perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu, ketika H0 ditolak, gunakan uji lanjut. Uji lanjut ini digunakan untuk pengujian model tetap ketika H0 ditolak atau adanya perbedaan yang signifikan. Namun, ketika H0 diterima, tidak berlaku demikian. Misalnya dengan uji ANOVA pada rancangan acak lengkap, kita menguji perbedaan 3 merek pelumas motor terhadap tingkat kemampuan kerja mesin motor. Ternyata kesimpulan yang didapat bahwa ada perbedaan dari ketiga merek tersebut. Akan tetapi, kita tidak tahu merek mana yang berbeda dari ketiganya itu. Secara statistik, kita tidak bisa mengatakan bahwa yang terbaik hanya dengan memerhatikan rata-rata dari merek-merek tersebut. Kita gunakan teknik uji lanjut ini untuk mengetahui merek-merek manakah yang berbeda. Jika asumsi homogenitas varian terpenuhi, maka teknik yang bisa digunakan diantaranya LSD atau Least Square Difference, metode Tukey HSD atau Hennes Least Significant Difference, Bonferroni, metode Duncan, dan lain-lain. Jika tidak ada asumsi homogenitas varian, maka uji yang digunakan adalah keempat uji ini. Namun, di sini saya akan menjelaskan terkait uji menggunakan Duncan. Nah, uji Duncan ini adalah uji lanjutan untuk mengetahui rata-rata mana saja yang sama dan rata-rata mana saja yang tidak sama ketika pengujian kehomogenan menghasilkan H0 ditolak. Ini termasuk juga pengertian dari uji lainnya selain Duncan. Hipotesis pada Duncan yaitu H0 dengan rata-rata perlakuan ke I sama dengan rata-rata perlakuan lainnya. Berarti misalkan perlakuan ke 1, rata-rata perlakuan ke 1 sama dengan 2, 3, dan seterusnya. Namun untuk H1 yaitu perlakuan ke I, rata-rata perlakuan ke I tidak sama dengan perlakuan yang lainnya, dengan I adalah 1, 2, sampai A, sesuai dengan jumlah perlakuan yang ada. Taraf nyatanya alfa bisa 0,05, bisa 0,1, ataupun yang lain. Statistik ujinya dapat dihitung dengan R besar P sama dengan R alfa P, derajat bebas galat dikali S Y bar, atau R kecil P dikali S Y bar, dengan S Y barnya adalah akar dari kuadrat tengah galat dibagi R. R sendiri adalah ulangan. Untuk ulangan yang tidak sama, itu R sama dengan A dibagi sigma I sama dengan 1 sampai A RI. Maka dari itu R besar P-nya yaitu R kecil P dikali akar dari kuadrat tengah galat dibagi R. Kriteria keputusannya, H0 ditolak jika selisih antara YI dot bar dengan YI aksen dot bar lebih dari R besar P. Nah, pada yang awal tadi kita telah mengetahui rancangan acak lengkap atau uji ANOVA yang menghasilkan H0 ditolak itu akan dilanjutkan dengan uji lanjut. Pada contoh ini, percobaan kita akan mengetahui pengaruh pelumas motor terhadap tingkat kemampuan kinerja mesin motor dari merek A, merek C, dan merek T, diulang sebanyak 5 kali secara homogen. Nah, dari hasil ini kesimpulannya itu H0 ditolak, maka kita gunakan uji Duncan untuk uji lanjut. Dengan uji sebelumnya kita menghasilkan tabel ANOVA. Namun untuk uji lanjut ini kita hanya perlu
derajat bebas dan kuadrat tengah. Nah, pada tabel ini kita menggunakan kuadrat tengah Galat yaitu 131,483. Hipotesis yang kita gunakan yaitu mu I sama dengan mu I aksen, dan H1-nya mu I tidak sama dengan mu I aksen. Pada soal ini I-nya itu 1, 2, 3 dengan perlakuan 3, perulangannya 5. Nah, P-nya itu 2 dan 3 karena untuk Duncan sendiri itu 1 tidak termasuk ke dalam nilai P. Nah, statistik ujinya itu kita menggunakan alfa 0,05. Dengan rumus yang sebelumnya itu R besar P sama dengan R kecil P dikali akar kuadrat tengah Galat dibagi R. Nah, kita menghasilkan R kecil P dikali 2,293320,736. Pada tabel Duncan itu sendiri kita bisa mencari untuk R kecil 0,05 P,12. Nah, nanti P-nya itu 2 dan 3. Lalu kriteria keputusannya, H0 ditolak jika selisih YI dot bar dengan YI aksen dot bar itu lebih dari R besar P. Untuk mencari R kecil 0,05 P,12 kita melihat pada tabel Duncan. Untuk P2 nya itu sendiri di tabel itu 3,08. Untuk P3 3,23. Nah, dari perhitungan R besar itu kita menemukan untuk R besar 2 6,92 dan R besar 3 7,41. Nah, kita menggunakan YI dot pada merek pertama yaitu 169, merek kedua 279, merek ketiga 247. Nah, rata-ratanya itu sendiri 33,8, 55,8, dan 49,4. Nah, pada Duncan ini diurutkan dari yang terkecil YI dot barnya, yaitu dari merek pertama, kemudian dilanjut merek ketiga, dan diakhiri merek kedua. Pada kolom ketiga di tabel ini dan baris ketiga itu menghasilkan 5,6. 5,6 itu dari selisih 33,8 dengan 49,4. Dan pada kolom keempat baris ketiga 2,22 itu dari selisih antara 1 dengan 2 yaitu 33,8 dengan 55,8. Dari tabel tersebut kita bisa menyimpulkan untuk selisih Y3 dot bar dengan Y1 dot bar itu menghasilkan 5,6. Nah, 5,6 itu sendiri kurang dari R besar 2. Terus untuk Y2 dot bar dengan Y1 dot bar ketemunya 22 lebih dari R besar 3 yaitu 7,41. Nah, sebelumnya itu kriteria keputusan H0 ditolak jika selisih di antara YI dot bar dengan YI aksen dot barnya lebih dari R besar P. Nah, makanya saya kasih tanda bintang. Bintang itu tandanya ada perbedaan yang signifikan. Nah, untuk yang lainnya itu kurang dari. Karena dari ketiga selisih ini kita dapat menyimpulkan bahwa mu3 sama dengan mu1. Lihat dari selisih Y3 dot bar dengan Y1 dot bar. Kalau semisal dia kurang dari, maka hasilnya sama dengan, yaitu mu3 sama dengan mu1. Nah, yang kedua mu2 sama dengan mu3. Dari mana? Dari selisih Y2 dot bar dengan Y1 dot bar. Nah, untuk kesimpulan yang ketiga, mu2 tidak sama dengan mu3 karena udah pasti H0 ditolak. Jadi
yaitu Y2 dot bar dengan Y1 dot bar, yaitu mu2 tidak sama dengan mu3. Selisihnya lebih dari R besar P. Terima kasih. Semoga demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang dalam penjelasan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.